Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi untuk sesuai dengan janji saya kemarin, bagaimana menggunakan Mendeley dalam tulisan karya ilmiah. Nah, Mendeley ini fungsinya adalah untuk mencitasi karya ilmiah menjadi lebih mudah, dan juga referensi yang tercatat di dalamnya bisa terdata semua tanpa ada satupun yang tertinggal. Jika kita setiap kali memperoleh source atau sumber, langsung kita masukkan ke dalam Mendeley ini. Baik, bagaimana cara kita menggunakannya? Langsung saja, saya akan men-share screen di sini. Oke, ya, yang pertama kita buka adalah Google. Ya, di sini sudah terbuka Google. Lalu kita coba browse Mendeley Desktop, ya. Mendeley Desktop atau Mendeley Desktop Desktop download. Nah, jika sudah terbuka, kita ambil yang ini, ya, download Mendeley Desktop Software. Nah, ini lalu kita download. Kita klik download Mendeley Desktop for Windows. Baik, jika sudah selesai di-download, kita lihat, kita tinggal menginstall dengan mengklik next di sini. Ya, ini kita next, kemudian install, dan kita tunggu hingga proses install selesai. Ini kurang lebih sekitar 5 menit. Ya, jadi sambil menunggu, saya coba pause dulu. Ya, baik, ini sudah selesai. Kita finish dengan mengklik Run Mendeley Desktop. Oke. Ya, baik, ternyata tadi tidak tershare ya. Saya coba buka kembali. Nah, jika sudah terinstall, tampilannya seperti ini. Nah, untuk punya saya, di sini sudah ada file karena saya sudah pernah menggunakan. Jadi, ketika kalian masuk itu seharusnya bisa, itu perlu register dulu, ya. Jadi kalau misalnya saya sign out ya, misal modelnya seperti ini. Oke. Nah, modelnya seperti ini, yang kalian tampilan di kalian jika sudah selesai mendownload, maka kalian perlu register. Registernya boleh di sini. Ya, silakan selesai proses registrasinya. Kalau untuk saya tinggal memasukkan kembali karena sudah ada akun sebelumnya ya. Ya. Baik, jadi sekarang sudah masuk, sudah berada di dalam. Ketika pertama kali menemukan seperti ini, maka kalian boleh mengklik import, ya. Kemudian install. Install ini, oke, tidak perlu jika tidak ada. Install ini, jadi di dalam aplikasi Word kalian itu belum ada referensi manager ini, sehingga kalian perlu menginstall. Kita install dengan mengklik install di sini. Nah, di sini jika tertulis installed, artinya sudah selesai terinstall, maka aplikasi ini sudah ada di dalam Word kalian masing-masing. Nah, sekarang saya close. Oke, ini kita next saja. Oke, next dan close. Baik. Jika sudah seperti ini,
Ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka seharusnya aplikasi kalian sudah berjalan. Kita coba dengan membuka Word. Ya, kita bisa membuka Word, kita pastikan bahwa aplikasi ini sudah masuk di dalam Word masing-masing. Saya stop share dulu. Kita buka Word ya. Ya, baik. Saya coba share Word-nya agar kalian bisa lihat bagaimana tampilannya di dalam Word masing-masing. Nah, oke. Sekarang ini tampilan Word. Oke. Kita lihat di sini ada home, insert, design, dan lain-lain. Yang kita buka adalah references. Oke, references. Karena ini adalah references manager atau pengelola rujukan, ya, rujukan Anda. Kita buka. Nah, dengan kita klik, ini mungkin agak lama. Oke, jika tampilannya seperti ini, kita lihat di sini ada insert citation, kemudian ada open Mendeley, berarti Mendeley Anda sudah terinstall di dalam Word masing-masing. Oke, jadi seharusnya sudah berhasil. Nah, kemudian bagaimana menggunakannya? Sekarang kita akan mencari dokumen dulu ya. Sudah tahu cara mencari dokumen ya? Ya, baik. Kita coba menggunakan Google Scholar yang paling mudah. Saya buka Google Scholar sekarang. Oke, kita buka Google Scholar-nya sebentar. Baik. Nah, ini Google Scholar kita cukup cari di dalam Google, nanti muncul kita pilih Google Scholar. Nah, sebenarnya tempat mencari sumber dokumen ini banyak. Hanya yang paling mudah itu lewat Google Scholar atau bisa kalian cari dari rujukan tempat-tempat yang lainnya, artikel terbit artikelnya secara langsung atau yang secara internasional juga boleh. Nah, yang paling mudah kita pakai ini. Misal kita mau mencari penelitian yang terkait dengan speaking. Ya, kita coba ketik di sini speaking. Speaking skills. Kemudian misalnya kita menggunakan tekniknya, teknik apa? Ya, supaya menjadi referensi dalam penelitian kita. Misalnya kita pakai teknik. Oke, kita cari teknik saja ya, speaking skill teknik. Nah, di sini akan muncul segala macam nih jenis-jenis penelitian. Kita lihat nih yang mau kita baca. Ambil salah satunya. Nah, di sini ada storytelling to improve speaking skill. Kalau saya tidak salah ingat, kemarin ada yang mencoba pakai storytelling ya. Kita buka. Oke, kita buka storytelling. Kemudian nah, ini dia langsung merujuk ke jurnalnya ya. Ini ada jurnal unsiah.ac.id. Oke, nah di sini bisa jadi ada link yang bisa langsung kita copy untuk sitasi. Tapi jika tidak ada, maka kita boleh mengambil PDF-nya. Ya, kalau di sini saya tidak menemukan untuk sitasi, maka kita boleh menggunakan PDF. Kita download PDF-nya ya. Ya, ini kita tinggal klik download PDF. Oke, kita menunggu. Nah, ini filenya sudah terdownload. Nah, sekarang bagaimana cara kita memasukkan ke Mendeley? Oke, saya tutup kembali file ini ya, sharingnya, supaya kita bisa lihat bagaimana menggunakan Mendeley-nya. Oke.
kita buka kembali Mendeley kita tadi. Nah, ini kita sudah buka kembali Mendeley, maka yang kita lakukan adalah, sini ada pilihan add. Add file ini ketika kita klik ada add files, add folder, watch folder, atau add entry manually. Kalau add files berarti filenya sudah ada. Jadi yang seperti tadi kita dapatkan PDF itu filenya. Jadi bisa langsung kita tambahkan. Kalau add folder, misal dalam satu folder itu ada berapa banyak file yang kita punya, kita mengumpulkan file dulu, lalu kita tempatkan dalam satu folder yang sama, kita boleh langsung tambah foldernya. Gitu. Kalau kita tidak punya file PDF-nya misalnya, tapi kita punya judulnya, lalu kita punya bukunya yang tidak bisa di-download misalnya, kita bisa add entry manual secara manual ya, secara sendiri. Nah, kita coba sekarang add files. Di add files ini kita tinggal membuka download tadi, mana file yang kita berhasil download, yang ini ya. Ini file yang sudah kita download, lalu kita klik. Oke, kita lihat dia sedang menambahkan. Nah, ini sudah masuk filenya. Ini kan ya, ini otomatis nih. Ada storytelling to improve speaking skill by Amro. Ini kita boleh perbaiki. Kalau judul kan ini tempat judul ya, maka seharusnya tidak perlu ada by Amro ini. Kita ganti. Di sini ini seharusnya ada namanya. Dia katakan di sini last name itu yang pertama, lalu Amro bin As. Kalau tadi kita lihat namanya siapa ya? Amro by Amro bin As. Oh ya. Jadi itu sudah namanya benar ya. Oke. Sebenarnya ini bin itu kan nama Bapak ya. Oke. Jadi namanya akan tertulis seperti ini. Ini sudah masuk datanya tanpa kita masukkan satu-satu karena dia otomatis membaca dari file yang tadi kita masukkan. Nah, untuk abstraknya boleh kita buka, ambil dari file tersebut. Nah, kalau kita mengupload file, kemudiannya adalah kita bisa klik nih. Ya, kita bisa klik terbuka. Jadi kita bisa masukkan abstraknya. Oke, kita bisa masukkan ke sini. Nah, kalau misalnya tidak bisa di-copy langsung, kita bisa mengkopinya dari file aslinya, tapi rata-rata bisa ya. Nah, ini sudah masuk, oke, ini sudah berhasil kita masukkan, keywordnya sudah langsung ada, ya, dan sebagainya. Jadi kalau ada yang perlu kita tambahkan, silakan. Kalau tidak ada, maka selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita harus ingat ya tadi as, Amro as. Oke, nah kita sekarang kembali ke Word. Bagaimana cara kita memasukkan referensi kita di dalam penelitian. Oke, saya buka kembali Word. Kalian juga bisa buka kembali. Nah, ini dia. Ketika kita menulis, memasukkan nama expert atau nama peneliti sebelumnya, biasanya kita kan pakai pengantar. Menurut siapa. Nanti susunan paragrafnya silakan disesuaikan dengan yang ada di dalam proposal atau karya ilmiah masing-masing. Saya coba pakai sini. Menurut, yang boleh kita taruh nama belakang ya, tidak boleh nama lengkap. Nah, tadi nama belakangnya apa? Kan Amro bin As, berarti As ya. Menurut As, lalu tahun berapa? Nah, kalau kita bingung tahun berapa, kita coba insert citasi di sini. Oke, kita insert citasi lalu ketik as tadi. Amro. Nah, ini dapat ya. Kita klik saja di sini. Oke, sebentar. Sedang loading. Nah, ini sudah masuk. Artinya citasinya ini sudah masuk. Bisa kita edit, yang penting jangan sampai tanda gelapnya ini hilang ya. Itu berarti kita menghapus keseluruhan. Jadi kalau kita mau mengedit, menyesuaikan dengan gaya selingkung penulisan di dalam setiap prodi ya, ini kita sesuaikan. Menurut As, biasanya begini ya. Oke, tahunnya dalam kurung ini kira-kira. Menurut As, oke, lalu kita ini klik. Kalau muncul seperti ini, maka kita klik keep manual edit. Oke, menurut As, oke, speaking, ya. Speaking adalah kita masukkan apa yang kita dapatkan di dalam artikel as tadi.
Sudah selesai, maka ini sudah tersitasi. Jadi as ini sudah tersitasi. Nah, kita buktikan nih sudah tersitasi atau belum. Anggaplah kita membuka bagian referensi dari proposal kita atau skripsi atau tulisan karya ilmiah kita. Saya tulis di sini misalnya ya, referensi. Oke, kita bikin dulu nih aturannya seperti yang biasanya misalnya. Nah, mau masukkan nih yang tadi, kan kalau menulis lagi capek, kalau kita tidak menggunakan Mendeley, bisa kita menulis lagi, harus menulis as, koma, amru, titik, tahun 2016, titik. Ini kan manual jadinya. Nah, keuntungannya kalau kita menggunakan Mendeley, jika sudah kita masukkan sebelumnya di dalam body of skripsi atau proposal kita, maka kecil kemungkinan kita akan ada ketidakcocokan antara referensi dengan body of skripsi kita ya. Jadi pasti bersesuaian. Caranya bagaimana? Kita buka kembali referensi. Oke. Lalu kita klik ini, insert bibliografi. Jadi apapun yang sudah kita masukkan di body of skripsi, misal kita masukkan 10 pendapat expert ya yang menjadi rujukan kita, maka akan muncul semua di sini asal sudah masuk ke dalam Mendeley-nya. Ya, kita coba karena tadi baru satu maka harusnya munculnya satu juga. Nah, tuh kan tampilannya seperti ini. Oke. Nah, ini munculnya seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini ya sudah, berarti ini sudah tersitasi. Jadi kalian tinggal melanjutkan isi karya ilmiah kalian. Oke, jadi seharusnya tidak mengalami kesulitan ya. Jika mengalami kesulitan, boleh diulang kembali untuk menonton videonya agar kita pahami kembali step-stepnya di mana harus kita masukkan filenya atau kita mengedit data dalamnya. Baik, jika ada pertanyaan, Anda boleh mengajukannya di kolom komentar atau boleh langsung menghubungi WhatsApp number saya. Ya, semoga proposalnya bisa tersusun dengan baik sehingga termasuk menggunakan Mendeley dan menggunakan untuk memperbaiki grammar khususnya dalam bahasa Inggris bisa menggunakan Grammarly yang kemarin sudah kita latih. Ya, saya kira sekian. Semoga bermanfaat. Insya Allah sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.